Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ima Kristanti selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputerisasi akuntansi, serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Muhammad Syekhibrian beserta rekan saya Risanti Rian Nur Adinda akan menjelaskan tentang makalah tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah aplikasi komputerisasi akuntansi. Di sini kami mengambil perusahaan manufaktur pabrik kue Koya Sumbermas. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Bab 1, gambaran umum perusahaan. UD Sumbermas merupakan perusahaan yang memproduksi makanan berupa kue koya yang beralamatkan di Jalan Bandulan nomor 135, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1980, yang didirikan oleh Bapak Cipto Agung Wijaya. Usaha ini sekarang diteruskan oleh generasi ketiga dari Bapak Cipto Agung Wijaya. Usaha ini berawal dari home industry yang perlahan-lahan menjadi pabrik produksi kue koya. Jam kerja UD Sumbermas ini selama 8 jam, dari jam 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 4 sore. Dengan jumlah karyawan sebanyak kurang lebih 50 orang dan terbagi atas 2 divisi, yaitu divisi produksi dan divisi administrasi. UD Sumbermas tidak memiliki cabang. Kegiatan produksinya hanya difokuskan pada satu rumah produksi yang beralamatkan di Jalan Bandulan nomor 135 tadi. Untuk kemitraan perusahaan ini bermitra dengan total kurang lebih 10 mitra perusahaan, diantaranya yaitu agen dan supplier. Perusahaan ini memiliki agen-agen yang akan mendistribusikan produk kue koya ini kepada para konsumen. Selain itu, perusahaan ini juga menjual langsung kepada toko-toko secara eceran. Kami sebagai peneliti ingin membantu perusahaan untuk meneliti menggunakan APSS Premier 27 untuk mempersiapkan laporan keuangan tahunan periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 dan menggunakan 13 accounting period for the audit real adjustment dengan identitas perusahaan sebagai berikut. Nama perusahaan UD Sumbermas Pangan, alamat Jalan Bandulan nomor 135, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dengan nomor telepon 082234603 dengan email koyasumbermas123@gmail.com. Untuk selanjutnya adalah kebijakan akuntansi perusahaan. Kue Koya Cap Santo diproduksi oleh UD Sumbermas yang beralamatkan di Jalan Bandulan nomor 135, Kecamatan Sukun. UD Sumbermas hanya memproduksi satu jenis produk, yaitu kue Koya Cap Santo. Sistem pembayaran yang digunakan yaitu dengan menggunakan mata uang rupiah. Untuk kebijakan persediaan barang dagang dicatat dengan metode perpetual dan menggunakan metode FIFO. Kemudian untuk penerimaan dan pengeluaran kas, aktivitas pemasukan dan pengeluaran kas yang nominalnya di atas 2 juta rupiah diarahkan untuk menggunakan cek kas di bank didukung dengan bukti pengeluaran kas. Dana perusahaan disimpan dalam giro bank mandiri. Untuk jumlah kas kecil perusahaan adalah sebesar 7 juta rupiah. Apabila terpakai, maka setiap akhir bulan akan diisi kembali dari kas di bank. Apabila jumlah petty cash terlalu besar, maka selebihnya akan dimasukkan kembali pada kas di bank. Penjualan tunai akan menambah saldo kas perusahaan. Setiap hari setelah toko tutup, kasir akan menyimpan uang di dalam berangkas dan di akhir minggu seluruh uang akan dimasukkan pada kas di bank. Pemilik perusahaan sangat meminimalisir penyimpanan uang tunai dalam berangkas kantor. Kemudian untuk pembeliannya, setiap aktivitas pembelian sudah termasuk pajak PPN sebesar 10%. Kemudian pembayaran dalam periode diskon tentu akan mengurangi nilai hutang dagang perusahaan, namun tidak mengurangi PPN. Masukan, terlambat membayar akan didenda sebesar 2% dari nilai pembelian atau nilai hutang, dan terminnya adalah 2, 15, N30. Untuk penjualannya, setiap harga penjualan barang dagang sudah termasuk pajak PPN 10%. Untuk pelunasan piutang yang terjadi dalam periode diskon akan mendapatkan potongan, namun jika pelunasan terlambat akan dikenakan denda. Kemudian lanjut saja, untuk termin penjualan adalah 1, 10, N30. Dan untuk ongkos kirim itu sebesar 5% dari total transaksi yang terjadi. Kemudian kebijakan untuk kode pajak, yaitu menggunakan dua
pada pajak yang pertama adalah VAT, Value Added Tax, dengan rate 10% dan NT. Kemudian aset tetap dan penyusutan aset tetap menggunakan metode garis lurus dengan tanpa nilai sisa sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kemudian untuk perhitungan dan pencatatan penyusutan dilakukan setiap akhir bulan. Untuk penggajian, gaji dan upah karyawan kantor dan toko akan dibayarkan setiap awal bulan. Untuk produk dijual bisa dilihat di sini itu terdapat dua jenis kemasan. Yang pertama adalah isi 10 yang berada di kiri, foto sebelah kiri, dan yang isi 16 itu berada di sisi yang kanan. Dan pemesanan juga bisa dilakukan dengan menggunakan kardus, di mana satu kardus itu berisi 20 plastik dan proses pengemasannya masih dengan cara manual. Berikut adalah daftar akun, bisa dilihat pada tabel berikut ini. Berikut adalah neraca saldo per 31 Maret 2022, bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian adalah keterangan tambahan. Yang pertama terkait dengan jenis produk yang dijual. Di sini ada 4 jenis produk berkodekan A, B, C, dan D. Di mana kode A adalah kue koya kardus isi 10 dengan per kardusnya berisi 10 pack dengan harga Rp200.000. Kemudian kode B itemnya yaitu kue koya kardus isi 16-an dengan per satu kardus berisi 20 pack. Kemudian kode C yaitu kue koya plastik dengan isi 10 pieces kue. Yang keempat adalah dengan kode D dengan nama item kue koya plastik isi 16 pieces kue dengan harga Rp20.000. Kemudian daftar pelanggan dan pemasok. Yang pertama adalah customernya ada 3 yaitu Rama, Mangsur, dan Kelvin. Untuk suppliernya ada 3, PT Budi Makmur Perkasa, PT Golden Kreasi Innova, dan PT Anggana Catur Prima. Untuk salesnya ada 2 yaitu Sisil dan Cynthia. Untuk lebih lengkapnya sebagai berikut, yaitu data supplier. Yang pertama adalah PT Budi Makmur Perkasa, beralamatkan di Jalan Negara Cikalong, Kecamatan Patok Deusi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, dengan saldo awal hutang Rp24.200.000 dengan termin 1 10 N30. Dan invoice-nya P untuk yang selanjutnya adalah supplier kedua yaitu PT Golden Kreasi Innova dengan alamat Jalan Gempol Asri Raya nomor 65, Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Jawa Barat, dengan saldo awal hutang Rp25.500.000 dengan termin 110 N30. Yang ketiga adalah daftar supplier yang yaitu PT Anggana Catur Prima dengan alamat Jalan Pluit Raya nomor 20 sampai 21, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dengan saldo awal hutang Rp14 juta dengan termin 110 N30. Yang selanjutnya adalah daftar konsumen. Yang pertama yaitu Rama, beralamatkan di Jalan Maijen Panjaitan dengan saldo awal piutang 10 juta. Yang kedua adalah Mangsur dengan saldo awal piutang 15 juta. Dan yang ketiga adalah Kelvin dengan saldo awal piutang 20 juta, di mana ketiga-tiganya yaitu memiliki termin yang sama yaitu 210N30. Saldo awal persediaan barang dagang. Untuk kue koya kardus isi 10, harganya Rp200.000. Satuan kardus kuantitas 16, harganya Rp3.200.000. Yang kedua, kue koya kardus isi 16 dengan harga Rp400.000, kuantitas 18, jumlahnya 7.200.000. Yang ketiga, kue koya plastik isi 10 biji dengan harga Rp10.000, kuantitasnya 9, totalnya Rp90.000. Kue koya plastik isi 16 biji dengan harga Rp20.000, kuantitas 5, total harga Rp100.000. Lalu total keseluruhan sebesar Rp10.590.000. Untuk selanjutnya yaitu bill of material. Di sini ada 4 jenis produk A, B, C, dan D. Untuk produk C dan D memiliki bahan baku yang sama dari C1 sampai C4. Untuk
membentuk kode C itu membutuhkan 10 kg C1 yaitu tepung ketan, mohon maaf, kemudian 2 kg gula halus, 2 kg susu bubuk, dan 2 botol vanili. Untuk yang kode D, mohon maaf, itu membutuhkan 16 kg tepung ketan, 4 kg gula halus, 4 kg susu bubuk, dan 3 botol vanili. Kemudian setelah itu untuk memproduksi satu kali produksi dengan menghasilkan 20 pack. Dan 20 pack ini akan dikemas lagi ke dalam satu kemasan kardus, yaitu di kode A dan kode B, di mana per kardusnya berisikan 20 plastik. Selanjutnya adalah proses produksi. Untuk sekali produksi, perusahaan menghasilkan 200 pieces kue koya dengan rincian bahan kue koya 10 kg kue ketan, 2,5 kg gula halus, 2,5 kg susu bubuk, dan 2 botol vanili. Cara pembuatan kue koya: yang pertama, masukkan tepung ketan pada mesin pengayak. Yang kedua, sangrai tepung ketan hingga kering dan tepung menjadi ringan ditandai dengan berubah warna agak kekuningan, sisihkan hingga dingin. Yang ketiga, masukkan tepung yang sudah disangrai, gula pasir halus, susu bubuk, dan vanili ke dalam mesin pengaduk. Cetak menjadi kotak untuk nantinya dijadikan kemasan isi 10 pieces. Selanjutnya cetak menjadi bentuk keping untuk nantinya dijadikan kemasan isi 16 pieces. Padatkan adonan dengan menggunakan alat penekan, keluarkan pelan-pelan. Biarkan di atas loyang atau nampan dan biarkan 2 jam sampai adonan benar-benar kering. Kue koya siap dikemas. Selanjutnya ada transaksi perusahaan. Pada tanggal 1 bulan Juni, membeli bahan baku produk tepung ketan 36 kilo dengan harga 24.000 per kilo. Gula halus 6 kilo dengan harga 20.000 per kilo kepada PT Budi Makmur Perkasa. Harga sudah termasuk PPN. Pembayaran melalui Bank Mandiri dengan nomor cek P1001. Tanggal 1 bulan 6, membeli bahan baku produk susu bubuk 6 kilo seharga 70.000 per kilo. Harga sudah termasuk PPN kepada PT Golden Kreasi Innova. Pada tanggal 4, penjualan kue koya isi 10 sejumlah 15 dengan harga 10.000 dan kue koya isi 15 sejumlah 24 dengan harga 20.000 kepada Mansur dengan ongkos kirim sebesar 5% dari jumlah total penjualan. Harga sudah termasuk PPN. Pada tanggal 5, retur barang kue koya isi 16 oleh Mansur atas transaksi tanggal 4 Juni sejumlah 5 karena ada yang hancur kuenya saat pengiriman. Pada tanggal 8, penjualan kue koya kardus isi 10 sejumlah 13 dengan harga 200.000 dan kue koya isi 16 sejumlah 10 dengan harga 400.000 kepada Kelvin dengan ongkos kirim sebesar 5% dari jumlah total penjualan. Pada tanggal 12, salah satu karyawan Sisi meminjam uang ke perusahaan sejumlah 750.000 dikarenakan sedang memerlukan uang lebih untuk pengobatan ibunya. Pada tanggal 19, pelunasan faktur atas transaksi tanggal 8 April sejumlah 4.200.000 dengan cek nomor C24352. Selanjutnya adalah langkah-langkah di pengerjaan ABSS-nya. Seperti biasa, yaitu yang pertama kita buat setup awal perusahaan. Di sini kita memilih untuk membuat atau menginput account list sendiri, mengimport akun list sendiri. Kemudian setelah mengimport nanti melakukan setting di preference sesuai dengan kebijakan akuntansi di awal tadi. Kemudian selanjutnya adalah mengimport data untuk akun list. Setelah itu membuat account opening balance yang telah disusun di Excel. Kemudian mengisikan data customer, supplier, dan employee. Selanjutnya adalah mengisi teks kode, yaitu dihapus semua kecuali NT dan ditambahkan VAT 10%. Kemudian menginput item yang dijual pada list item. Semua data-datanya dimasukkan. Dan selanjutnya adalah menginput daftar bill of material.
pada bagian auto bill. Di mana untuk satu kali produksi ini menghasilkan 20 plastik. Yang nantinya 20 plastik tersebut dikemas lagi menjadi satu kardus. Setelah itu menginput saldo awal persediaan sesuai dengan kebijakan data awal tadi. Kemudian setelah itu menginput customer balance dan supplier balance. Oke, selanjutnya transaksi 1 pembelian bahan baku kredit. Setelah masuk, klik layout, pilih item. Lalu masukkan data supplier dan data-data pembelian bahan baku. Transaksi 2, penjualan. Pada sales, pilih enter sales, lalu customer, lalu klik layout, lalu pilih item, dan masukkan sesuai data. Transaksi 3, penjualan kredit. Sama seperti yang sebelumnya. Transaksi 4, pelunasan faktur, lalu untuk pembayaran piutang. Yang di bawah itu klik register, lalu pilih open invoice, pilih transaksi, dan klik receive payment untuk membayar. Lalu akan muncul di close invoice. Transaksi 5, retur penjualan. Jika ada retur di bagian ship diminuskan seperti -5, itu sebagai tanda pengembalian barang. Oke, yang terakhir, penutup. Saran bagi perusahaan. Sebagai penulis, saran untuk perusahaan adalah sebaiknya membuat sistem akuntansi sesuai dengan standar yang ada agar pelaporan keuangan lebih bisa diandalkan. Saran bagi penulis sebaiknya tidak menunda untuk mengerjakan tugas dan lebih semangat dalam menghadapi tugas akhir semester ini. Selanjutnya, saran bagi pembaca. Jika pembaca akan membuat makalah seperti ini, sebaiknya bisa dikembangkan lebih baik lagi dan semoga makalah ini bisa membantu bagi pembaca dalam menyusun laporan keuangan. Baik, selanjutnya adalah lampiran. Yang pertama yaitu laporan laba rugi perusahaan per Juni tahun 2022. Kemudian selanjutnya adalah laporan neraca perusahaan Juni 2022. Kemudian selanjutnya adalah laporan penjualan per Juni 2022. Selanjutnya adalah laporan persediaan barang dagang. Kemudian laporan rincian hutang dan laporan rincian piutang. Dan yang terakhir merupakan bukti bahwa kita telah melaksanakan wawancara kepada pemilik perusahaan yaitu Mas Andri di perusahaannya beliau. Baik, demikian apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.